lagi bersama Podvesta, Podcast Sinvesta, episode ke-7. Bersama saya, Natasha Paramestina Diva, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Podvesta kali ini akan membahas mengenai topik ngobroli pahlawan masa kini. Nah, tentunya nanti aku nggak sendirian, aku akan ditemani oleh narasumber, yaitu Eka Yanuar Ramadi. Yanuar ini merupakan salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UNES Angkatan 2020. Nah, penasaran kan? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Paramestina Diva dari Lembaga PES Kesehatan Masyarakat Sinvesta. Podcast kali ini merupakan episode ke-7 dari Lembaga PES Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Sinvesta dengan topik yang akan kita bahas kali ini yaitu ngobrolin pahlawan masa kini. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, aku kenalin dulu narasumber pada podcast kali ini, yaitu Eka Yanuar yang merupakan salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UNES. Halo Yanuar. Halo. Apa kabar nih hari ini, Yan? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Nak? Wah, alhamdulillah, aku juga baik nih. Gimana nih, Yan, perasaannya ketika menjadi narasumber pada podcast kali ini? Oke, rasanya senang banget sih karena diajak ngobrol di podcast kali ini. Terutama ini Kak, pengalaman pertama diajak ngobrol di podcast karena sebelumnya di UKM lain aku ya masuk tim podcast tapi sebagai scriptwriter. Wah, jadi dari pertama kali ya jadi narasumber, semoga bisa jadi pengalaman yang menarik. Nah, boleh nih, Yan, kita flashback terlebih dahulu tentang sejarah 10 November ini. Sambil mengingat-ingat memori yang udah pernah kita ajarin ketika di bangku sekolah. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara 10 November tentu hubungannya sama Hari Pahlawan. Jadi awal Hari Pahlawan ini tentu kita akan bercerita tentang pertempuran Surabaya, yang mana kejadian ini berawal dari kedatangan sekutu yang saat itu dibawa oleh Afnei, yang awalnya datang ke Surabaya untuk meluduki senjata Jepang dan membebaskan tawanan. Namun ternyata kenyataannya itu Afnei ini diboncengin oleh Nika ini tentara Belanda, yang ternyata bermaksud untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia atau dalam kata lain menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Nah, konflik ini berlanjut atau mulai lebih luas ketika ada peristiwa Hotel Yamato yang mungkin banyak teman-teman tahu mengenai peristiwa perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih. Nah, di situ ada rakyat Belanda karena senang dengan kedatangan Belanda kembali, seperti merayakan mereka mengibarkan bendera merah putih biru di puncak Hotel Yamato. Kejadian tersebut membuat rakyat Surabaya murka sehingga terjadi cekcok di hotel tersebut. Lalu beberapa saat karena cekcok tersebut akhirnya ada seorang pemuda yang berinisiatif naik ke puncak menara hotel tersebut untuk merobek warna biru bendera tersebut sehingga tinggal warna merah putih. Nah, semakin meletus lagi ketika beberapa waktu kemudian salah satu pemimpin tentara Inggris yaitu AWS Malawi meninggal karena bom mobil yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa yang melakukan bom tersebut. Hal ini menyebabkan Inggris murka terhadap pemerintah Indonesia, terutama rakyat Surabaya, karena membunuh pimpinan tinggi mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk mengeluarkan ultimatum yang diwakili oleh jenderal pengganti AWS Malawi yaitu Robert Mazet pada tanggal 10 November tahun 1945, yang mana ultimatum tersebut berisi mengenai meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan pada Inggris dan Belanda. Namun ultimatum tersebut ini nggak digubris sama rakyat Surabaya. Mereka melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka raih. Semakin panas lagi ketika akhirnya perangan ini menjadi semangat yang berkobar-kobar karena ada semangat tambahan. Kalau pernah mendengar pekik merdeka atau mati yang diucapkan Bung Tomo membakar pemuda Surabaya untuk melakukan perlawanan pada Belanda dan Inggris. Nah,
Oleh sebab itu, kejadian ini dijadikan sebagai ikon atau momentum peringatan Hari Pahlawan karena aksi heroisme yang terjadi pada saat itu. Pada tahun-tahun berikutnya mungkin kita semua pernah mengalami kejadian seperti apa namanya peringatan Hari Pahlawan mungkin seperti pawai ataupun upacara. Nah ini sebagai momen yang digunakan agar kita terus ingat bahwa sebenarnya perjuangan itu akan terus abadi sampai kapanpun. Perjuangan tidak akan pernah berhenti hingga kemerdekaan yang 100% itu terjadi. Nah, iya benar banget kata Yanua kalau peristiwa 10 November ini kita harus ingat sebagai tanda bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Jadi akan terus berlanjut sampai akhir nanti. Sebagai masyarakat Indonesia juga tidak boleh nih melupakan peristiwa bersejarah 10 November yang pernah terjadi di Surabaya. Nah, menurut pendapatmu nih Yan, apa yang bisa dikatakan pahlawan di era sekarang? Oke, secara umum orang-orang akan menganggap pahlawan orientasinya akan ke masa lalu, yaitu orang-orang yang mengorbankan jiwa dan raganya, yaitu yang mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Terus kalau ditarik ke masa kini atau kita sebut pahlawan masa kini, sebenarnya hampir sama, namun perjuangannya berbeda. Seperti kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuangan kini maksudnya akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, di sini menurutku aksi heroisme sekarang itu lebih ke arah bagaimana orang berjuang dan mendorong perubahan yang ada. Kita lihat bahwa keadaan sosial saat ini kan sangat tidak kondusif ya, dapatkan seperti itu. Nah, ada aksi-aksi sosial yang dilakukan, misalkan pada saat pandemi ada seperti aksi warga bantu warga yang sempat viral di media sosial lalu, terutama teman-teman Sinvesta telah mengangkat cerita ini ketika mengundang Mas Andriko Alamsyah dengan apa yang namanya acaranya atau program dilakukannya itu sewu-sewuan yang membantu pedagang membeli dagangnya dengan sampai habis. Hal ini tentunya mengingatkan kita kembali bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang gotong royong dan peduli satu sama lain. Sekaligus menunjukkan bahwa eksistensi Pancasila dalam akar kehidupan kita itu nyata. Kemudian ditarik lagi konteks pandemi, ada tenaga kesehatan. Mereka sejak awal pandemi terus berjuang menangani banyak pasien yang terdampak pandemi. Mereka menuangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menangani pandemi ini yang kita tahu dengan kerja nonstop yang mereka lakukan pasti bukan hanya fisik mereka yang terdampak, tapi psikis juga. Namun mereka tetap berusaha sebaik-baiknya untuk menangani pandemi ini agar cepat selesai. Oleh karena itu teman-teman semua, supaya pandemi ini berakhir, mari kita jaga bersama-sama nih prokes ini supaya tetap ketat dan tidak bocor lagi, terutama semoga saja untuk kedepannya gelombang 3 nggak benar-benar jadi dan kita dapat hidup normal seperti semula. Lalu selain itu juga ada lagi yang dapat kuanggap pahlawan adalah teman-teman pers, termasuk Sinvesta ini. Teman-teman dengan karya intelektualnya, teman-teman menyajikan berita berimbang pada informasi pada masyarakat, informasi yang bermanfaat. Kebebasan pers merupakan kebebasan suara. Pers sangat berkaitan dengan demokrasi yang oleh karena itu aku harap teman-teman pers, terutama Sinvesta, tetap berusaha independen sekaligus kritis terhadap dinamika keadaan saat ini. Selain itu juga masih banyak lagi seperti petani, mereka pahlawan pangan yang menyokong pangan kita. Lalu ada lagi guru yang ilmu mereka yang diberikan pada kita adalah ilmu yang sepanjang masa akan tetap kita gunakan sampai akhir nanti. Nah, iya, saya setuju banget nih dengan Yanua bahwa pahlawan masa kini itu mereka yang berjuang dan terus mendorong perubahan supaya keadaan menjadi lebih baik lagi. Apalagi saat pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan keadaan seperti semula, terutama petugas kesehatan. Orang yang disebut pahlawan ini memang sangat luas ya, bisa petani, guru, pokoknya orang-orang yang berjuang untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, selanjutnya nih Yan, ada nggak sih aksi heroik yang pernah kamu alamin atau kamu temui secara langsung di lingkungan sekitar? Oke, aksi heroik. Ada sebenarnya, misalkan waktu bulan Februari lalu aku sempat terkena dampak COVID-19 sehingga satu keluarga harus apa namanya
isolasi mandiri. Nah, di situ eh, apa namanya aksi-aksi heroisme sebenarnya terjadi, terutama tetangga atau teman orang tua, temanku, mereka saling membantu, misalkan membantu kebutuhan pokok pangan agar kita tetap bisa makan, atau membantu membeli hal-hal yang dibutuhkan, misalkan mengambil obat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya aksi heroisme itu memang benar ada nyata di sekitar kita tanpa kita sadari, mungkin memang benar-benar ada. Jadi juga menunjukkan bahwa sebenarnya eksistensi Pancasila ada di akar kehidupan manusia, ada di akar kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga uh, emang sepantasnya dikatakan bahwa Pancasila ini sebagai bagian penting dalam kehidupan karena memang sumbernya dari akar kemasyarakatan itu sendiri. Nah, itu aksi heroik yang pernah dialami oleh Yanwa. Memang sekarang ya masih pandemi, jika misalnya ada tetangga yang terkena yang positif corona, bisa kita berikan perhatiannya seperti memberikan makanan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus sering melakukan aksi heroik ke sekitar kita, karena dengan bantuan atau aksi yang kita lakukan itu mungkin bisa bermanfaat dan membantu bagi orang lain ya. Nah, selanjutnya ada nggak sih yang tantangan terbesar yang kamu hadapi saat ini, terutama saat menjadi mahasiswa di FKM UNED? Oke, tantangan buat saat ini, terutama sebagai mahasiswa, kayaknya kita rasain sendiri ya. Mungkin semua mahasiswa, terutama mahasiswa baru angkatan 2020, karena pertama kali masuk langsung online. Nah, ini kendala online ini sebagai kendala paling besar karena kita akan berhadapan dengan misal gangguan sinyal atau lampu mati yang menyebabkan kita tidak dapat secara maksimal untuk hadir di kelas, sehingga akan sulit ini untuk memahami materi yang disampaikan dosen. Hal ini menjadi halangan utama yang terjadi selama menjalani kuliah online ini. Selain itu, kita juga sering merasa bosan gitu kan kalau kuliah hanya di depan laptop, suntuk gitu, bosan. Terus nanti akhir-akhirnya kebawa ke arah ngantuk, apalagi kalau kelasnya kelas pagi buta jam 6 pagi atau jam 12 siang, itu wilayah-wilayah rawan karena ngantuknya nggak tahan. Tapi selain kelemahan itu, di kuliah ini juga seru karena mimbar pendapat itu lebih terbuka. Jadi kita lebih seru untuk melemparkan pendapat, mendapatkan feedback dari dosen, sehingga kita akan mendapatkan insight-insight baru yang menambah pengetahuan kita, bukan hanya mengenai ilmu utama yang kita pelajari, tapi juga hal lain yang dapat menginspirasi kita ke depannya gitu. Wah, bener banget nih, Rian. Aku juga gitu. Tantangannya sangat bosan ketika harus menghadap ke laptop terus-menerus. Apalagi aku sering juga kuliah jam 6 pagi gitu. Uh, tapi semoga bisa segera ketemu secara offline ya tahun semester depan. Nah, terima kasih ya sudah mau. Amin. Terima kasih ya sudah mau berkenan untuk meluangkan waktunya dan berbagi cerita pada podcast kali ini. Dan semoga pandemi bisa segera berakhir. Jadi buat teman-teman nih, jangan kendor untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan supaya tidak terjadi gelombang ketiga, seperti apa yang dipesankan dengan Yanuar tadi. Terima kasih ya Yanuar sekali lagi buat kesempatannya menjadi narasumber, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau dengerin podcast Sinvesta episode ke-7 ini. Saya Natasha Pamesina Diva pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.